Halo para kudanilku sekalian, kali ini gua mau ngelanjutin episode ke-11 anime Tsukigami Michibiku. Oke, tanpa banyak bacot, tutup resleting celana kalian karena ini bukanlah video biru. Karena ini video bacotan. No. Cerita ini gua lanjutin saat Tomoe pingsan. Makoto langsung menyuruh Mio untuk menghentikan pendarahannya Tomoe, sedangkan ia akan pergi ke sumber ledakan bersama Lead. Saat dalam perjalanan, terlihat Lead kelelahan karena ia belum terbiasa dengan tubuh barunya. Lalu, Lead menyarankan kepada Makoto. Ia berkata, daripada mananya untuk berlari, lebih baik menggunakan mananya untuk menyembuhkan para korban. Lalu, Makoto pun menerima saran itu. Ia berkata, kalau bisa, gunakanlah sihirmu dari sini saja. Wakarimashita. Setelah itu, Makoto mengikuti arah sihir Leeds. Ia terkejut melihat Hakuto yang sudah menjadi laba-laba panggang. Makoto yang melihat kejadian itu ingat akan suatu hal saat ia kecil. Makoto yang tak mau Hakuto mati, ia berencana menggabungkan kai miliknya dengan sihir penyembuhan milik Leeds. Dan akhirnya Hakuto pun terselamatkan. Lalu anak babi menghampiri Makoto dan memberikan kalung dari salah satu orc yang menjadi korban ledakan itu. Yang ternyata orc itu pernah bertemu Makoto saat ia kesulitan menebang pohon. Di episode ketiga ada kok. Setelah itu, terlihat Makoto telah sampai di lokasi ledakan itu terjadi. Yang mana terlihat bekas gerbang kabut masih ada di lokasi ledakan itu. Makoto pun menyadari bahwa kloningan Tomoe dan orc itu sudah mati. Tetapi ia masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Sehingga Makoto bergegas melihat ingatan petualang yang selamat dari ledakan itu. Setelah melihat ingatan itu, Makoto terlihat syok. Lalu cerita beralih ke petualang yang selamat dari ledakan itu. Tiba-tiba, Makoto datang menghampirinya dengan ekspresi wajah psikopat. Lalu si petualang itu menyuruh Makoto untuk tak mendekatinya karena wajah Makoto yang menjijikan. Aduh, parah. Makoto yang mendengar perkataan itu sudah tidak peduli. Lalu Makoto berkata, Draupnir sudah meledak. Berkat sihir pelindungan kloningan Tomoe, kau pun bisa selamat. Secara kebetulan juga, ledakannya bisa membuka gerbang kabut. Si petualang yang tak mengerti bahasa yang Makoto gunakan mengancamnya. Makoto yang mendengar ancamannya tak memperdulikannya. Lalu terjadilah pembalasan dendam yang membuat bulu jembut gua bergetar. Humanが一番。そんな歪んだ価値観で悪の巴の分隊と多くの青年を殺した。本当に耳障りだ。さようなら。Setelah Makoto membunuh petualang itu, ia terlihat menangis karena kematian kloningan Tomoe dan si babi orc. Singkat cerita, di pagi harinya terlihat semua penduduk Demiplan berkumpul untuk mengadakan upacara pemakaman kloningan Tomoe
dan si babi orc. Terlihat Makoto menyesal akan tindakan naibnya. Singkat cerita, Makoto pun sudah ada di kediamannya. Ia memberitahu Tomoe dan Mio bahwa nama Leeds sekarang Chisiki. Lalu, seperti biasa, Tomoe dan Mio berdebat tentang siapa yang paling hebat di antara mereka berdua. もだえるくらいに熱く貫かれた仲じゃ。投擲に蹂躙されたのなんぞ式くらいじゃろうよ。二人は変わらないな。 Singkat cerita, Makoto bertemu dengan Enma, Miss Lizard, dan Ras Alke. Makoto memberitahu mereka bahwa ia berniat membentuk divisi terspesialisasi. Dan juga, Makoto berniat membangun tembok pemisah antara Demiplan dan kota ilusi, agar penduduk dan anak-anak tidak bertemu dengan para petualang. Ia juga menyuruh para lizard untuk berpatroli di sana. Lalu, Makoto menanyai Alke bagaimana keadaannya Hakuto sekarang. Alke pun menjawab ia sudah pulih dengan lancar. Setelah itu, Makoto mendatangi para dwarf. Ia memperingati para dwarf untuk berhati-hati dengan barang yang akan mereka jual di kota Shige. Singkat cerita, saat hari sudah mulai petang, ia tak sengaja bertemu dengan teman orc yang terbunuh itu. Makoto berkata, tadi ia sudah meminta maaf kepada keluarga orc yang terbunuh. Makoto juga meminta maaf kepadanya. Lalu, si orc itu berkata, daripada meminta maaf, kami lebih senang mendengar pujian dari Anda. 悪を守ろうとしてくれてありがとう。 Lalu, di pagi harinya, Makoto mendatangi perusahaan remberan untuk menanyai lokasi kota pendidikan Rosgard yang sempat Patrick sarankan untuk Makoto berjualan di sana. Patrick pun memberikan Makoto peta untuk menuju ke sana. Lalu Patrick menanyai kapan Makoto berangkat. Makoto pun menjawab, setelah kuserahkan pembukaan toko di Shige kepada rekanku. Makoto juga memberitahu Patrick bahwa ia tak pernah kena kutukan. Dan akhirnya, Makoto pun menunjukkan wajahnya. Patrick dan pelayannya kaget melihat wajah Makoto, tetapi mereka tak mempermasalahkannya. Lalu cerita beralih saat Makoto berada di Demiplan. Ia memberitahu Tomoe dan Mio bahwa ia akan mengajak Chisiki ke kota Rosgard. Alasan ia ingin ke Rosgard untuk memahami human, dewi, sihir, ras iblis, dan Gren. Lalu, Tomoe pun mengatakan selagi Makoto pergi, ia akan mencari penduduk baru. Sementara Mio bertanggung jawab untuk mengelola toko di kota Shige. Dan akhirnya, Makoto pun berangkat menuju kota Rosgard. Tetapi sebelum itu, ia mengucapkan salam perpisahan kepada orang yang pernah ditemuinya. Lalu animenya pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya bahas alur animenya. Untuk episode 12 akan gua upload saat animenya sudah rilis. Sedikit spoiler, untuk episode 12 akan terjadi pertarungan yang epik antara Makoto dan pembunuh yang dikirim oleh Dewi Dunia itu. Dan juga terbongkarnya rencana busuk Patrick remberan. Oke para biawakku sekalian, gua Tono cuma mengucapin keep respect and happy colai. Bye-bye.